Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan menceritakan hikayah yang dikutip dari buku 101 Cerita Penegak Iman Peluhur Budi, karya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, dengan judul Seorang Ahli Ibadah yang Mati Su'ul Khatimah. Diriwayatkan dari Mansur bin Amir, wafatnya tahun 225 Hijriah. Aku mempunyai saudara teman akrab yang selalu memperhatikanku baik di waktu suka maupun duka. Ia adalah orang yang aktif beribadah, senang bertahajud di malam hari dan banyak menangis. Pada suatu hari aku tidak bertemu dengannya dalam suatu pertemuan. Aku bertanya-tanya tentang keberadaannya. Aku mendengar berita bahwa ia sedang sakit. Kemudian aku pergi mengunjungi rumahnya. Sesampai di rumahnya, ku ketuk pintu. Tiba-tiba putrinya keluar menemuiku. "Mau apa engkau datang kemari?" ucapnya. "Katakan pada ayahmu bahwa teman ayah yang bernama Mansur bin Amir ingin bertemu dengan ayah," jawabku. Dia masuk untuk menemui ayahnya. Tak lama kemudian, ia pun kembali. "Masuklah." Aku pun masuk. Sesampai di dalam rumah, aku melihat temanku sedang terbaring di tengah-tengah lantai tanah rumahnya. Aku melihat kondisinya berubah, wajahnya menghitam, kedua matanya membiru, dan kedua bibirnya membeku. Aku sangat khawatir akan kondisinya. "Wahai saudaraku, perbanyaklah membaca la ilaha illallah," kataku. Ia membuka kedua matanya, memandangku, kemudian pingsan. Setelah sadar, aku berkata lagi, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah." Ia membuka kedua matanya, memandangku, dan pingsan lagi. Aku berkata lagi untuk ketiga kalinya, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Bila tidak, aku tidak mau memandikan, memberi kafan, mensalati dan tidak mau menguburmu." Ia membuka kedua matanya seraya memandangku. "Wahai saudaraku, wahai Mansur, itu adalah kalimat yang terhalang bagiku, sehingga aku tidak dapat mengucapkannya," jawabnya. "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim." "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak dapat mengucapkan kalimat itu, padahal engkau telah banyak melakukan ibadah salat, puasa, menangis, dan berdoa?" tanyaku. "Hal itu semua aku lakukan bukan karena Allah. Akan tetapi aku lakukan hanya ingin dilihat masyarakat, ingin tenar dan disebut-sebut sebagai orang yang ahli ibadah. Akan tetapi bila aku menyendiri di dalam rumah, pintuku kunci, tirai aku turunkan. Kemudian aku minum arak, dan melakukan berbagai maksiat di hadapan Tuhanku. Hal itu aku lakukan terus-menerus dalam masa yang sangat lama. Kemudian penyakit ganas menyerangku, sehingga hampir-hampir menemui ajalku. Kupanggil putriku agar membawakan mushaf untuk kubaca. Aku pun kemudian membacanya. Sampai pada surat Yasin, aku mengangkat mushaf seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, demi hak surat Yasin yang mulia dan demi hak firman-Mu yang qadim yang ada dalam mushaf ini, aku mohon agar Engkau memberi kesembuhan padaku, dan menghilangkan penyakitku, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi bermaksiat kepadamu selama-lamanya." Setelah kejadian itu, aku pun sembuh dan penyakitku hilang berkat karunia dari Allah. Ketika aku sudah sembuh dan sehat kembali, aku mengulangi lagi perbuatan-perbuatan maksiat sebelumnya seperti melakukan hal-hal yang tidak berguna, bermain-main, dan bersenang-senang. Setan pun membuatku lupa atas perjanjianku terhadap Allah yang pernah aku janjikan sewaktu menyandang sakit untuk memohon kesembuhan. Kuulang hal tersebut berkali-kali, akhirnya aku jatuh sakit kritis lagi. Aku menyuruh keluargaku agar mengeluarkan diriku di tengah-tengah lantai rumah, dan diberi mushaf lagi untuk kubaca. Setelah membacanya, aku berdoa, "Wahai Tuhanku, demi hak Al-Quran yang agung, aku mohon agar Engkau mau menyembuhkan aku, dan menghilangkan penyakitku, dan aku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat selama-lamanya." Allah mengkabulkannya dan menyembuhkan penyakitku. Setelah aku sembuh dan sehat, aku mengulangi lagi perbuatan-perbuatan maksiat sama seperti dulu, sehingga jatuh sakit kembali. Aku menyuruh keluargaku agar mengeluarkanku di tengah-tengah lantai rumah seperti yang engkau lihat sekarang. Kemudian aku minta mushaf lagi untuk aku baca. Ternyata aku tidak melihat tulisan sama sekali walaupun hanya satu huruf di dalamnya. Maka aku mengerti bahwa Allah telah murka yang amat sangat padaku. Kemudian aku mengangkat pandanganku ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, demi kemuliaan mushaf ini, aku mohon agar Engkau menyembuhkanku, dan menghilangkan penyakitku, aku berjanji tidak akan mengulangi maksiatku, wahai Allah Maha Pencipta langit dan bumi." Ketika aku berdoa seperti itu, tiba-tiba aku mendengar ada seseorang yang berkata dengan beberapa syair, namun aku tidak dapat melihat orang tersebut.
Engkau bertaubat dari dosa-dosa ketika engkau menderita sakit. Engkau mengulangi dosa-dosa itu ketika engkau sembuh, ketika ada bencana menimpamu, engkau menangis. Alangkah keji perbuatanmu ketika engkau telah sehat, berapa kali Allah menyelamatkanmu dari beberapa kesusahan. Dan berapa kali Allah menghilangkan balak yang menimpamu. Tidakkah engkau takut datangnya kematian, wahai lelaki, sedangkan engkau terus-menerus melakukan kesalahan? Engkau melupakan anugerah yang maha murah dan kasih sayang. Kau sama sekali tidak merasa takut, juga tidak memahami. Sudah berapa kali engkau berjanji dan merusaknya. Dan telah kau lupakan semua kebaikan Tuhan. Setelah mendengarkan semua perkataan temanku, aku berdiri dan keluar dari rumahnya. Kedua mataku terus-menerus mengeluarkan air mata. Belum sampai di rumah, aku mendengar berita bahwa temanku telah meninggal. Aku mohon kepada Allah agar wafat dengan husnul khatimah, karena banyak sekali orang yang akan mati su'ul khatimah, padahal sebelumnya telah banyak melakukan ibadah salat dan puasa. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari malapetaka yang menimpa, murka dan siksamu, wahai Allah yang maha mulia dan maha murah.